Ayyus sadaqati afdal, sedekah apa yang paling utama? Maka Rasulullah menjawab, qala sadaqatun fi Ramadan, yaitu bersedekah di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang kami muliakan, Rasulullah ditanya kapan ataupun apa sedekah yang paling utama, yang paling afdal, maka Rasulullah menjawab sadaqatun fi Ramadan. Luar biasanya Rasulullah memakai kalimat sadaqatun, tidak memakai alif lam di awalnya. Bukan as-sadaqatu fi Ramadan, tapi sadaqatun fi Ramadan, menunjukkan makna nakirah, makna umum. Kebaikan apa saja, sedekah apa saja yang kita berikan di bulan Ramadan, maka itu adalah sedekah yang utama. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah kepada kita, nikmat yang tiada henti, nikmat yang tidak terhingga, yang apabila kita mencoba membalas nikmat Allah tersebut, la tuhsuha, kita tidak mampu untuk menghitungnya. Untuk menghitungnya saja kita tidak mampu, apalagi untuk membalasnya. Kemudian kita bersalawat kepada Nabiuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan beliaulah suri tauladan bisa kita dapatkan. Dengan petunjuk beliaulah kita mampu menjalani kehidupan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang kami muliakan, pada kesempatan yang singkat ini kami mencoba untuk membahas hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan Ramadan. Kita ketahui Bapak Ibu, Rasulullah banyak sekali mengeluarkan hadis-hadis. Rasulullah banyak menceritakan kepada sahabat-sahabatnya keutamaan-keutamaan daripada puasa di bulan Ramadan. Tetapi karena keterbatasan ilmu dan juga keterbatasan waktu, tentu beberapa hal yang bisa kami sampaikan pagi ini. Yang pertama, Rasulullah menyampaikan sumu tasihu, berpuasalah kalian sehingga kalian sehat. Bapak Ibu, kita ketahui bahwa puasa ini bukan hanya berkaitan dengan jiwa, bukan hanya berkaitan dengan ibadah, tetapi puasa ini menyentuh, yaitu jasad kita, badan kita, diberikan kesehatan kepada orang yang berpuasa. Maka Bapak Ibu, beberapa peneliti kesehatan itu memberikan penjelasan bahwa orang yang berpuasa itu sel-sel yang mati di dalam tubuhnya akan kembali berfungsi, akan kembali hidup apabila dia melaksanakan puasa. Maka tidak cukup hanya 1 hari 2 hari, maka dengan puasa 30 hari di bulan Ramadan itu sudah cukup baginya untuk kembali mengaktifkan sel-sel yang mati tadi. Maka Rasulullah menyampaikan sumu tasihu. Maka itu sudah disampaikan oleh Rasulullah pada 14 abad yang lalu. Kemudian orang meneliti, kemudian melihat kesesuaian apakah benar yang dikatakan Rasulullah tersebut. Maka kita sudah mempercayainya terlebih dahulu dengan keimanan. Maka orang lain
mendengar hal tersebut, meneliti hal tersebut, maka dia mengucapkan Allahu Akbar, Masya Allah. Maka Bapak Ibu, yang pertama yang harus kita pahami bahwa melalui hadis ini kita bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi kita memperbaiki tubuh kita yang kita pakai selama bertahun-tahun. Selama 11 bulan kita tidak diatur pola kehidupannya, tidak ada recovery dalam tubuh kita, tetapi dengan puasa tadi kita kembali memperbaiki sel-sel, bagian-bagian tubuh yang rusak di dalam tubuh kita. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang kami muliakan, kemudian hadis yang kedua yang disampaikan oleh Rasulullah, as-siyamu junnah, bahwa puasa itu adalah perisai. Bapak Ibu yang kami muliakan, puasa yang kita lakukan bukan hanya kita menahan lapar ketika waktu imsak sudah masuk sampai nantinya berbuka, tetapi menjadi perisai bagi kita, perisai bagi memperturutkan hawa nafsu kita, perisai bagi kita berbuat kezaliman atau keburukan. Bapak Ibu, kalau benar puasa kita, maka kita tidak akan mampu, tidak akan sanggup, tidak akan berani untuk melakukan kemaksiatan, tidak mampu melakukan kezaliman. Karena dengan puasa itu sebenarnya kita sedang dalam keadaan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati orang yang berpuasa itu berbeda dengan hati orang yang tidak berpuasa. Ketika perut kita sedang kosong, ketika perut kita sedang kelaparan, karena disebabkan berpuasa, maka disitulah puncak kedekatan seorang hamba dengan Rabb-Nya. Maka Bapak Ibu, mustahil rasanya ketika orang yang berpuasa dia mampu untuk melakukan kemaksiatan. Tetapi yang terjadi hari ini Bapak Ibu, banyak sekali yang mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Dia berpuasa tetapi dia berpacaran, dia berpuasa tetapi melihat kemaksiatan di HP-nya, dia berpuasa tapi dia tetap menggibah orang lain. Maka itu belum menjadi perisai bagi kita. Bapak Ibu yang kami muliakan, ketika kita berpuasa, maka ini adalah latihan kita untuk membentengi diri kita dari suatu keburukan atau suatu kezaliman. Ketika kita berpuasa Bapak Ibu, ada orang yang mengajak kita, ada yang ingin mengajak kita untuk berbuat keburukan, menggibah orang lain, memfitnah orang lain. Maka jawab kita, inni shaim, saya berpuasa. Maka Rasulullah menyampaikan, as-siyamu junnah, maka puasa adalah perisai. Puasa itu mampu menjaga orang lain untuk tidak berbuat keburukan. Kemudian juga puasa itu menjadi perisai, tameng seorang mukmin daripada api neraka. Bapak Ibu yang kami muliakan, hadis Nabi yang lain menjelaskan bahwa puasa ini juga menjadi penebus dosa-dosa. Puasa ini menjadi jalan orang untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jadikan puasa ini sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi menjadi tameng bagi kita, tameng daripada keburukan, dari hawa nafsu, dan tameng untuk tidak masuk ke nerakanya Allah. Kemudian Bapak Ibu yang kami muliakan, hadis yang lain yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayyus sadaqati afdal, sedekah apa yang paling utama? Maka Rasulullah menjawab, qala sadaqatun fi Ramadan, yaitu bersedekah di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang kami muliakan, Rasulullah ditanya,
kapan ataupun apa sedekah yang paling utama, yang paling afdal? Maka Rasulullah menjawab, sadaqatun fi Ramadan. Luar biasanya Rasulullah memakai kalimat sadaqatun, tidak memakai alif lam di awalnya. Bukan as-sadaqatu fi Ramadan, tapi sadaqatun fi Ramadan, menunjukkan makna nakirah, makna umum. Kebaikan apa saja, sedekah apa saja yang kita berikan di bulan Ramadan, maka itu adalah sedekah yang utama. Bapak Ibu yang kami muliakan, ini penting kita perhatikan. Mari kita luangkan, mari kita berikan prioritas utama kita di bulan Ramadan ini. Selain kita membaca Al-Quran, selain kita memperbanyak zikir, tetapi ada amalan yang Allah sendiri banyak memerintahkan kita di dalam Al-Quran, yaitu mengeluarkan sebagian harta kita. Kita masukkan ke dalam kotak infak, kita masukkan ke dalam tempat-tempat sedekah ataupun bantuan yang bisa memberikan atau melapangkan orang lain. Maka Bapak Ibu, sedekah ini adalah sesuatu yang sangat afdal, sangat utama di bulan Ramadan ini. Jadi jangan kita lewatkan di momen Ramadan ini. Selain Allah lipat gandakan pahalanya kita bersedekah di bulan Ramadan, maka ini juga bulan yang utama untuk kita bersedekah kepada orang lain, bersedekah kepada hal-hal yang bermanfaat untuk orang lain. Kemudian harus kita pahami, Rasulullah juga menyampaikan, kullu ma'rufin sadaqah, segala kebaikan adalah sedekah. Bahkan Bapak Ibu, dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa mengisikan air minum kepada saudara kita itu juga sedekah. Luar biasa Bapak Ibu, mengisikan air minum kepada saudara kita, maka itu juga sedekah bagi kita Bapak Ibu. Luar biasa mudahnya mencari pahala, apalagi di bulan Ramadan ini. Maka merugilah orang yang tidak orientasinya adalah kebaikan atau sedekah di bulan Ramadan ini. Merugilah orang yang setiap keringatnya harus dihitung dengan nilai rupiah. Merugilah orang yang setiap keringatnya harus dia pikirkan atau harus berhitung-hitung untuk mengeluarkannya. Karena Rasulullah menyampaikan tadi, menuangkan air minum saja kepada saudara kita adalah sedekah. Meminggirkan suatu penghalang atau duri dari jalan itu juga sedekah. Maka Bapak Ibu, mari kita pikirkan orientasi kita adalah berbuat kebaikan setiap harinya, berbuat kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang kami muliakan, kemudian hadis yang lain berkaitan dengan puasa. Rasulullah menyampaikan, man fatara shaiman, siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, kutiba lahu mithlu ajri shaim, maka dicatatkan pahala baginya, dicatatkan pahala orang yang berpuasa tersebut kepadanya. Tetapi la yang kusuh, dan itu tidak dikurangi ajri shaim asyai', yaitu tidak dikurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau ibu-ibu mendengar ada diskon 50%, mungkin di Plaza Andalas, mungkin di Matahari, mungkin di kedai-kedai ada persenannya 50% diskon, ibu-ibu langsung cepat untuk mengejar hal tersebut. Tetapi ini di bulan Ramadan ada diskon 100%, bahwa kita memberi makan orang yang berpuasa, maka kita mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala dari orang yang berpuasa tersebut. Bapak Ibu yang kami muliakan, maka apa yang harus kita lakukan? Apabila kita keluar rumah, apabila kita memasak di rumah, lebihkan sedikit untuk saudara kita.
Apabila kita pergi ke luar rumah, beli takjil namanya, maka jangan hanya memikirkan diri kita, pikirkan juga saudara kita, pikirkan juga tetangga kita. Mungkin dia juga mampu membeli, tapi bukankah kita ingin pahala terbaik di bulan Ramadan ini? Maka apabila kita beli satu di hari-hari biasa, kita beli 2, 3, siapapun boleh menerimanya. Maka kita utamakan kepada orang yang benar-benar afdol puasanya, benar-benar melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Kita berikan mereka untuk berbuka puasa. Dengan itu Bapak Ibu, kita mendapatkan diskon langsung 100%, kita mendapat cashback langsung 100%. Maka kalau dinyatakan pahala itu, maka berbondong-bondong orang akan membeli takjil, orang-orang akan membuat makanan lebih untuk memberikan kepada saudaranya. Tetapi Bapak Ibu, banyak kita yang belum menyadari atau bahkan menganggap remeh yang disampaikan oleh Rasulullah ini. Kita tidak mau berusaha untuk mengamalkannya. Maka Bapak Ibu, dari pengajian yang singkat ini ada beberapa hal yang kami sampaikan. Yang pertama, bahwa kita berpuasa itu bukan hanya ritual ibadah, bukan hanya secara psikologi kita yang dibentuk, tetapi juga tubuh kita yang kembali sehat, kembali recovery kesehatan kita. Kemudian yang kedua adalah puasa ini adalah perisai bagi kita. Mari kita berpuasa benar-benar menjaga hawa nafsu kita. Jangan hanya puasa simbolis, tetapi puasalah dengan puasa lillahi ta'ala mukhlisina lahuddin. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita berpuasa, kita menyadari banyak pintu-pintu sedekah, pintu-pintu kebaikan yang bisa kita lakukan. Jangan kita perhitungan, lakukan sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan ini. Kemudian kita keluarkan sedikit harta kita. Kita diberikan rezeki Allah setiap harinya, Allah jamin rezeki kita. Tetapi kenapa kita ragu? Allah tidak mampu mengembalikan sesuatu yang kita keluarkan tadi. Bukankah Allah mencintai kita membantu orang lain? Tentu Allah akan ganti dengan sesuatu yang berlipat ganda. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, bahwa kita jangan hanya memikirkan diri kita, berikan yang terbaik kepada saudara kita, tetangga kita. Kita berikan sesuatu yang mereka bisa nikmati ketika berbuka puasa. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, banyak sekali sebenarnya hadis-hadis Nabi tentang Ramadan ini. Karena keterbatasan waktu, mari kita sama-sama dengan apa yang kita dengar hari ini kita amalkan. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti sunnah-sunnah Nabi ini dengan sebaik-baiknya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.